Perang Jamal, juga dikenal sebagai Pertempuran Unta, adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Islam awal. Terjadi pada tahun 656 M di dekat kota Basrah. Pertempuran ini melibatkan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair melawan pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang ini dinamakan Jamal karena Aisyah mengarahkan pasukannya dari atas seekor unta. Konflik ini mencerminkan ketegangan politik dan sosial yang mendalam dalam komunitas Muslim setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Latar belakang pertempuran ini dimulai dengan meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsman yang dituduh melakukan nepotisme dan korupsi. Setelah pembunuhan Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, namun penunjukan ini tidak diterima oleh semua pihak. Aisyah, istri Nabi Muhammad, bersama dengan Talhah dan Zubair, dua sahabat Nabi, menuntut keadilan atas pembunuhan Utsman dan menolak kepemimpinan Ali yang mereka anggap lemah dalam menindak para pemberontak. Memahami narasi dan interpretasi peristiwa seperti Perang Jamal sangat penting dalam literasi Islam karena memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik, sosial, dan teologis yang membentuk sejarah umat Muslim. Narasi peristiwa ini ditemukan dalam berbagai sumber klasik dan modern, masing-masing dengan sudut pandang dan bias tertentu yang mencerminkan konteks historis dan ideologis penulisnya. Al-Tabari dalam karyanya Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk memberikan narasi komprehensif yang mencakup berbagai sudut pandang. Al-Tabari mencatat bahwa Perang Jamal adalah akibat dari ketegangan yang lama terpendam dan konflik kepentingan di kalangan para sahabat Nabi. Ia menggambarkan Aisyah sebagai seorang yang penuh semangat dan berkomitmen untuk menegakkan keadilan, meskipun tindakannya akhirnya menyebabkan pertumpahan darah yang signifikan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah memberikan pandangan yang serupa, menekankan bahwa pertempuran ini adalah hasil dari perselisihan politik yang kompleks. Ibnu Katsir menyebut bahwa meskipun niat Aisyah, Talhah, dan Zubair adalah untuk menuntut keadilan, metode yang mereka pilih tidak efektif dan berujung pada konflik yang merusak persatuan umat Muslim. Dalam literatur Syiah, seperti yang ditulis oleh Al-Masudi dalam Muruj Al-Dhahab wa Ma'adin Al-Jauhar, Perang Jamal dilihat sebagai bukti dari penolakan terhadap kepemimpinan sah Ali oleh mereka yang tidak menghormati hak keturunan Nabi. Al-Masudi menyoroti pengkhianatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemberontak, serta penderitaan yang dialami oleh para pendukung Ali. Analisis modern, seperti yang dilakukan oleh Fred M. Donner dalam Muhammad and the Believers at the Origins of Islam, memberikan perspektif yang lebih kritis dan analitis. Donner menyoroti bagaimana konflik ini mencerminkan ketegangan antara idealisme awal Islam dan realitas politik yang kompleks pada saat itu. Ia menekankan bahwa memahami Perang Jamal adalah kunci untuk memahami evolusi awal komunitas Muslim dan bagaimana mereka menghadapi tantangan internal dan eksternal. Wilferd Madelung dalam The Succession to Muhammad, A Study of the Early Caliphate, juga memberikan analisis mendalam tentang konteks dan konsekuensi dari Perang Jamal. Madelung berargumen bahwa pertempuran ini memperlihatkan perpecahan mendalam dalam komunitas Muslim mengenai legitimasi kepemimpinan dan prinsip keadilan, serta bagaimana peristiwa ini membentuk arah politik Islam pada masa-masa berikutnya. Pemahaman narasi dan interpretasi ini penting bukan hanya untuk tujuan akademis, tetapi juga untuk refleksi teologis dan spiritual umat Muslim kontemporer. Perang Jamal adalah contoh nyata dari bagaimana perbedaan pendapat dan perselisihan dapat berujung pada konflik destruktif, serta bagaimana pentingnya mencari solusi damai
dan adil dalam menghadapi perbedaan. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang Perang Jamal, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, dengan fokus pada narasi dan interpretasi yang ditemukan dalam literatur Islam klasik dan kontemporer. Melalui eksplorasi narasi dari sejarawan Muslim klasik seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Masudi, serta analisis dari akademisi modern seperti Wilfred Madelung dan Fred M. Donner, artikel ini berusaha untuk memahami kompleksitas politik dan sosial yang mengarah pada pertempuran tersebut. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari Perang Jamal terhadap dinamika komunitas Muslim dan bagaimana peristiwa ini membentuk pandangan teologis dan politik dalam Islam. Signifikansi artikel ini terletak pada kemampuannya untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif dan multidimensi tentang Perang Jamal, yang merupakan salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Islam. Dengan menggabungkan berbagai sumber klasik dan kontemporer, artikel ini memberikan perspektif yang lebih lengkap dan seimbang tentang pertempuran ini, serta dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial dalam Islam. Kontribusi utama artikel ini adalah penyediaan narasi yang mendalam dan analitis tentang Perang Jamal, yang seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh sejarawan dan ulama dari berbagai latar belakang. Dengan memanfaatkan karya-karya klasik seperti Tarikh al-Rusul wa al-Muluk oleh Al-Tabari, Al-Bidayah wal Nihayah oleh Ibnu Katsir, dan Muruj al-Dhahab wa Ma'adin al-Jauhar oleh Al-Masudi, artikel ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang ada dalam literatur Islam klasik. Analisis ini diperkaya dengan perspektif modern dari akademisi seperti Wilfred Madelung dan Fred M. Donner, yang memberikan konteks dan interpretasi yang lebih kritis terhadap peristiwa tersebut. Implikasi artikel ini sangat luas, terutama dalam konteks pemahaman sejarah dan teologi Islam. Pertama, artikel ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan berbagai narasi dan interpretasi dalam memahami peristiwa sejarah yang kompleks seperti Perang Jamal. Kedua, artikel ini menunjukkan bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi dinamika politik dan sosial dalam komunitas Muslim, serta bagaimana perbedaan interpretasi dapat menyebabkan perpecahan dan konflik yang berkepanjangan. Ketiga, dengan menyediakan analisis yang mendalam dan seimbang, artikel ini dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, ulama, dan mahasiswa yang tertarik pada studi sejarah Islam dan dinamika politiknya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang Perang Jamal, tetapi juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana peristiwa sejarah dapat membentuk pandangan dan praktik keagamaan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan analitis, artikel ini membantu memperkaya literatur akademik tentang sejarah dan teologi Islam, serta memberikan alat bagi pembaca untuk lebih memahami dan merenungkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Narasi Perang Jamal dari perspektif Sunni mencerminkan kompleksitas politik dan sosial yang mendalam yang mengarah pada pertempuran ini. Para sejarawan Sunni, baik klasik maupun modern, berusaha untuk memberikan gambaran yang seimbang dan objektif tentang peristiwa tersebut, meskipun sudut pandang mereka kadang-kadang dipengaruhi oleh konteks dan agenda politik pada masa penulisan. Al-Tabari dalam karyanya Tarikh al-Rusul wa al-Muluk memberikan salah satu narasi paling komprehensif tentang Perang Jamal. Al-Tabari mengumpulkan berbagai sumber untuk memberikan gambaran yang luas tentang latar belakang, pelaksanaan, dan konsekuensi dari pertempuran ini. Dalam catatannya, Al-Tabari menyoroti peran penting Aisyah, Talhah, dan Zubair dalam memimpin pemberontakan melawan Ali bin Abi Thalib
serta bagaimana pertempuran ini mencerminkan ketegangan internal yang mendalam dalam komunitas Muslim. Menurut Al-Tabari, ketegangan yang mengarah pada Perang Jamal sebagian besar disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsman bin Affan dan penunjukan Ali sebagai khalifah. Al-Tabari mencatat bahwa Aisyah, Talhah, dan Zubair merasa bahwa Ali tidak cukup tegas dalam menindak para pembunuh Utsman, yang menyebabkan mereka mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju Basra untuk menuntut keadilan. Al-Tabari juga menggambarkan pertempuran itu sendiri dengan detail, termasuk bagaimana Aisyah mengarahkan pasukannya dari atas seekor unta yang menjadi simbol pertempuran ini. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah juga memberikan narasi yang mendetail tentang Perang Jamal. Ibnu Katsir, seorang sejarawan Sunni terkenal, menekankan bahwa pertempuran ini adalah hasil dari perselisihan politik dan ketegangan yang mendalam dalam komunitas Muslim. Ia menggambarkan Ali sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana yang berusaha untuk menjaga persatuan umat Muslim, meskipun menghadapi tantangan besar dari berbagai pihak. Ibnu Katsir mencatat bahwa Talhah dan Zubair awalnya mendukung Ali, tetapi kemudian berubah pikiran dan bergabung dengan Aisyah dalam pemberontakan. Ia juga menyoroti peran Khawarij yang menolak kepemimpinan Ali dan menuntut penerapan hukum Islam yang ketat tanpa kompromi. Narasi Ibnu Katsir mencerminkan upaya untuk memberikan gambaran yang seimbang tentang peristiwa tersebut, dengan menyoroti berbagai faktor yang berkontribusi pada terjadinya pertempuran. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Fath al-Bari juga memberikan wawasan tentang Perang Jamal dari perspektif Sunni. Ibnu Hajar menyoroti bagaimana pertempuran ini merupakan bagian dari fitnah perpecahan yang lebih luas dalam sejarah Islam. Ia mencatat bahwa meskipun niat Aisyah, Talhah, dan Zubair adalah untuk menegakkan keadilan, tindakan mereka akhirnya menyebabkan lebih banyak kekacauan dan perpecahan. Ibnu Hajar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari konflik internal dalam komunitas Muslim. Hugh Kennedy dalam karyanya The Prophet and the Age of the Caliphates memberikan perspektif modern tentang Perang Jamal. Kennedy menekankan bahwa pertempuran ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan ketegangan sosial dalam komunitas Muslim awal. Ia mencatat bahwa Perang Jamal adalah contoh bagaimana perbedaan pendapat dan interpretasi dapat menyebabkan konflik yang serius, serta bagaimana para pemimpin Muslim berusaha untuk menavigasi tantangan-tantangan ini. Menurut Kennedy, Perang Jamal bukan hanya tentang pertempuran antara dua kelompok, tetapi juga tentang perjuangan untuk legitimasi dan keadilan dalam komunitas Muslim. Ia menyoroti bagaimana Ali berusaha untuk menegakkan keadilan dan persatuan meskipun menghadapi tantangan besar dari berbagai faksi yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda. Kennedy juga mencatat bahwa pertempuran ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan politik dan sosial dalam Islam. Wilferd Madelung dalam The Succession to Muhammad, A Study of the Early Caliphate, memberikan analisis yang mendalam tentang konteks dan konsekuensi dari Perang Jamal. Madelung menekankan bahwa pertempuran ini adalah hasil dari ketegangan yang sudah lama terpendam dan konflik kepentingan di kalangan para sahabat Nabi. Ia mencatat bahwa meskipun niat para pemberontak adalah untuk menegakkan keadilan, tindakan mereka seringkali didorong oleh kepentingan pribadi dan persaingan politik. Madelung juga menyoroti bagaimana Perang Jamal mencerminkan perpecahan yang mendalam dalam komunitas Muslim mengenai legitimasi kepemimpinan dan prinsip keadilan. Ia mencatat bahwa pertempuran ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, termasuk memperburuk perpecahan antara Sunni dan Syiah, serta membentuk arah politik Islam pada masa-masa berikutnya.
Analisis Madelung memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas politik dan sosial yang mengarah pada Perang Jamal, serta bagaimana peristiwa ini mempengaruhi perkembangan sejarah Islam. Secara keseluruhan, narasi Perang Jamal dari sumber-sumber Sunni mencerminkan upaya untuk memberikan gambaran yang seimbang dan komprehensif tentang peristiwa tersebut. Para sejarawan Sunni berusaha untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pertempuran ini, serta dampak jangka panjangnya terhadap komunitas Muslim. Melalui analisis yang mendalam dan beragam, sumber-sumber ini memberikan wawasan yang penting tentang dinamika internal komunitas Muslim dan bagaimana peristiwa-peristiwa seperti Perang Jamal membentuk sejarah dan perkembangan Islam